wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, yes! Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Berdoa. Siapa yang punya memimpin berdoa? Ketua Kelas. Ketua kelas maju ke depan. Pimpin berdoa di depan kelas. Ya. Oh, pas nih. Nah, sudah. Seluruhnya siap, Kak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sebelum kita ini ya mempelajari tentang peredaran darah, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia, ya kan? Bapak absen dulu ya. Azra Ziamera, Si hadir. Diva Hadir. Febriana Koribila, Suryanto, Kaila, Muhammad Rafiki, Muhammad Sami, Nilam Cahaya, Nova Rianti, mana? Sakit ya? Putri Melisa Kasanova, Raisa Putri Elisia Sadira, Ramadan, Ridho, Samsu Wahyudi, Siti Naima Aisyah Maria, Siti Soleha, Sonia Wulandari, Sulis Ramawati, Tasya Hatian Putri. Hadir ya, ada semua ya. Cuma siapa tadi? Novalianti yang ya. Ya, lanjut. Kita akan belajar tentang peredaran darah pada siapa? Pada manusia. Apa yang kalian tahu tentang peredaran darah pada manusia? Ada apa aja di situ? Ada jantung, paru-paru, apa? Nah, ya kita menyanyikan lagu ya. Nyanyikan lagu ya. Satu, semangat tentang peredaran darah pada manusia. Yuk, sama-sama kita. Sistem peredaran darah manusia, Paru dan pembuluh darah, jantung memompa oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteria dan juga vena. Darah manusia ada 4 ruang, sesamping di atas, kiri di bawah, kiri yang bersih, kanan yang kotor, tertutup juga aliran tetap benar. Darah arteri kaya oksigen, banyak ngisi oksigen dari jantung. ya, apa yang kalian dapat dari lagu tadi? Tentang apa? Tentang jantung. Jantung, ada apa lagi jantungnya kenapa? Berdarah. Hah? Darah.
Harus semangat lagi kalian menyanyikan itu supaya apa? Supaya mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Cermatin ya. Sambil menyanyi kita, ya. Dicermatin sambil menyanyi. Kalian lihat ada gambar apa saja di situ. Oksigen dalam darah manusia, pembuluh darah berjumlah 3, ada di kapiler dan juga vena. Dalam manusia ada 4 ruang, saraf di atas, bilik di bawah, kiri yang bersih, kanan yang kotor, kantong juga akan tetap benar. Darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen balik jantung. Udah, tepuk tangan. Ya. Apa tadi yang kalian dapat? Jantung ada 4 ruang. Ya, ada 4 ruang. Apa? Saraf mulut yang kiri yang kotor, saraf di kanan yang bersih. Apa nggak terbalik? Balik. Sebelah kiri yang kotor, sebelah kiri yang bersih, sebelah kanan yang kotor. Ada apa lagi? Arteri, Oksigen, kapiler, vena. vena. Arteri, kapiler, dan vena. Kita lihat selanjutnya di sini ya. Kita lihat. Kapiler yang vena. Dapat jadi kiri yang bersih. Kiri yang bersih, kanan yang kotor. Apa? Karena yang kiri itu dibersihin. Lagi mampir ya. Sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kita stop dulu. Kita nyalakan ini. Bluetooth mode. Nanti kalian bisa menerangkan ke depan ya. Bagaimana kali mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepala kanan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 50.000 mil dalam pembuluh darah yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. nah, perhatikan ya. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan,
dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksinasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Sudah paham? Gimana? Ada bisa mau menjelaskan ke depan? Sekali lagi ya, kalian setelah menonton video ini, kalian harus jelaskan ke depan bagaimana cara kerja jantung. Makanya harus ambil di ya, sekali lagi ya. Nah, sekali lagi, perhatikan, disimak dengan baik. Nanti satu kelompok satu untuk maju ke depan, ya. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita.
Jantung manusia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup trikuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan terdeoksigenasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Sudah semua? Paham? Paham ya? Pak Indra mulai dari kelompok 1. Ayo, apa yang kalian dapatkan setelah melihat video tadi? Salah satu maju, ayo. Ayo. Gak apa-apa, salah gak apa-apa, ayo. Siapa namanya nih? Ya, Sonia, ayo, maju depan. Sonia sendiri. Ya. Gak apa-apa, Sonia sendiri. Ya. Sini. Indra. Apa yang kamu dapatkan tadi? Tentang apa? Tentang jantung. Terus, apa yang jantung? Bergerak, jantungnya bergerak. Iya, bergerak kan jantung. Bercoba kalian, tangan kalian di atas, di jantung kalian. Bergerak nggak? Iya, memompa itu berarti juga sama dengan bergerak. Bergeraknya itu dengan apalagi? Mengalirkan darah dari mana? Dari mana? Dari jantung ke darah. Jantung itu fungsinya untuk apa? Untuk memompa. Nah, kelompok 2, 1 yang maju. Ayo. Nova. Ayo.
Ya, coba. Apa yang kamu dapatkan dari tadi menonton video? Jantung memerlukan darah melalui pembuluh darah. Ya, jantung memiliki 4 Ruang. ya. Udah, terus. Ayo kelompok 3, coba depan. Kita harus berani untuk maju ke depan. Nah, apa yang kamu dapatkan, Dedi? Yang ada satu lihat. Terus apa lagi? Jantung iya. Tuh, ayo lanjut. Kelompoknya Tasya. Ayo, Tasya. Ya, Tasya. Apa yang kamu dapatkan, Tasya? Oh, kenapa? Jantung. Terus apa lagi? Memompa. Apa lagi? Mengalirkan darah. Kemana? Mengalirkan darah kemana? Kemana? Ya, terus apa lagi? Sudah? Ya, terus. Udah. Ya. Tuh. Sekarang kita akan melihat PowerPoint ya. Kalian lihat ini habis ini ya. Ya, silakan. Udah? Mana? Udah? Ada apa ini? Kok terlalu ke atas ya? Nah, ada apa itu organ tubuh? Jantung, hati, paru-paru. Nah, sini ada apa ini? Orang ngapain? Jalan itu kita apa? Supaya apa kita? Supaya sehat ya. Kita lanjut ya. Fungsinya jantung untuk apa? Seperti tadi kan, untuk apa tadi itu? Memompa. Nah, lihat. Denyut jantung tergantung aktivitas yang kita lakukan, ya kan? Kalau kita sering berlari, jantung kita akan apa? Jantung kita akan berdetak lebih apa? Lebih satu kali per. Lanjut lagi ya. Nah, ini dia tadi. Ada vena pulmonari, ada aorta, ada katup jantung, ada serambi kiri, serambi kanan, beli kiri, beli kanan, dan septum. Ini adalah bagian-bagian dari jantung. Udah? Kita lanjut ya. Nah, ini cara kerja jantung. Jantung mengembang, jantung menguncup ya. Nah, ini animasinya yang tadi. Sama kan? Tadi sama dengan video? Sama tidak? Sama. Apanya sama tadi? Coba sebutkan. Apanya sama? Memompa. Yang kiri apa yang kiri? Yang kiri yang kotor atau yang bersih? Ini bersih. Kotor. Nah, ini dengan darah besar, darah kecil ya. Udah ya. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Sebelum Pak Indra menampilkan video selanjutnya, Pak Indra akan membagikan LKPD, tugas kalian yang akan harus kalian kerjakan ya. Ini kita kan per kelompok. Ini kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2.
semua? Berarti kerjakan masing-masing. Enggak, nanti satu kelompok satu ya. Kami. Kelompok 3. Semua ya. Nah, itu nanti dibacakan ke depan. Depan mana? Nah ya. Semua ya. Di sini ada sebuah gambar ya. Gambar. Perhatikan ya. Ada sebuah gambar. Di sini ada gambar jantung koroner, varises, hipertensi, hipertensi, habis itu stroke, leukemia. Ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Kalian simak ya videonya ya. Ini untuk menjawab SKPD yang akan kalian jawab. Nah ini. Lagu ini ya, penyanyikan lagu dulu ya. Lagunya anak kambing saya, ya. Lagunya anak kambing saya, ayo. Wah, lalu. Kita ini ada kambing. Kalau hipertensi darahnya tinggi. Oke, sudah. Gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kemarin kita membahas tentang gangguan sistem pada pencernaan ya. Sekarang kita membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Lanjut ya. Tuh, bagian darah adalah cairan yang ada oksigen. Lanjut ya. Nah, ini anemia. Anemia adalah tubuh yang kekurangan hemoglobin. Kadar HB normal adalah 12 sampai 16%. Kalian semak ini nanti untuk apa? Untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD ya. Di LKPD itu ada, coba lihat, ada ya. Ya, anemia. Anemia itu apa? Ayo. Yang pada bagian itu adalah LKPD. Iya. Ya. Ini. Di situ ada nah ini ada disuruh menyebutkan 3 ya. Kalian harus bisa menyebutkan 3 penyakit yang Pendra tampilkan dalam PowerPoint ya. Apa ini? Ini
Sudah? Kita lanjut lagi ya. Ini adalah anemia. Apa itu anemia? Nih, lihat di gambarnya itu ada. Siapa yang mau menjelaskan tentang anemia ini? Udah, kalian berusaha ya. Anemia adalah keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin. Kadar HB normal adalah 12-16% dari sel darah merah, berarti sedikit ya. Itu adalah anemia. Nah, gejala anemia sering kita kenal dengan istilah 5L, yaitu letih, lemah, lesu, lunglai, dan lemas. Nah, kalian kemarin kan Mahendra sudah hitungan di buku gambar, suruh buat peta pikiran, ya kan? Ada kan peta pikiran? Yang kotak-kotak itu? Coba kalian lihat, situ ada apa? Ada gejala. Terus disuruh cari apa? Penyebab. Terus apa lagi? Cara mencegah. Ya. Pola hidup sehatnya seperti apa? Kita lanjut. Sekarang ke hemofilia. Nah, ini hemofilia. Udah? Baca dulu. Penyakit yang sebabkan darah sukar membeku, darah itu mencair terus. Biasanya orangnya ini oleh kekurangan faktor pengukur darah sehingga apabila menderita hemofilia mengalami benturan akan mudah memar dan juga menimbulkan susah dihentikan. Itu adalah hemofilia. Contohnya seperti apa? Mimisan, itu adalah hemofilia ya. Yang suka mimisan, siapa yang suka mimisan di sini? Ada? Nah, itu adalah hemofilia ya. Lanjut. Trombus, yaitu sumbernya pembuluh darah karena benda yang tidak nah, lanjut. Leukemia ya. Apa leukemia ini? Coba kalian baca. Nanti kalian jelaskan ya. Kalian baca, kalian jelaskan di depan. Siapa yang berani maju? Kalian baca dulu, setelah itu kalian jelaskan. Baca dulu, habis itu kalian jelaskan ya. Jelaskan kan, nggak usah pakai baca, langsung ya. Sudah? Siapa yang berani maju? Ya, ayo. Maju depan. Kami. Maju depan. Apa leukemia itu? Yang keras. Tidak apa-apa. Ya. Itu adalah penjelasan dari kenapa kalau leukemia? Karena jumlah sel darah putih melebihi jumlah sel darah merah. Siapa lagi yang mau? Satu lagi yang berani maju ke depan untuk menjelaskan. Yang keras apa? Ayo. Satu
lagi yang berani menjelaskan, maju ke depan. Tadi ada sudah baby. Siapa lagi? Ayo. Siapa yang berani? Ayo. Tasya. Siapa ini? Bisa jelaskan? Nova? Ayo. Siapa lagi? Satu lagi. Satu lagi yang berani menjelaskan, maju ke depan kelas. Siapa? Apa? Coba nggak apa-apa. Kalau mau berani maju, maju. Satu lagi. Satu lagi yuk. Nggak apa-apa ya. Maju. Tasya. Coba ayo. Yang keras. Apa itu? Apa itu leukemia? Adalah pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal. Jaringan yang seharusnya membentuk sel-sel darah merah. Harusnya membentuk sel-sel darah merah. Betul. Ya. Bagus. Itu adalah leukemia. Leukemia itu jarang bisa untuk diobati. Lanjut. Kita ke varises. Ayo, varises. Coba varises. Apa? Penyakit dimana oleh pembuluh darah kaki yang melebar karena tekanan darah sehingga fungsinya sedikit terganggu dan mengakibatkan pembuluh darah jadi terlihat. Umumnya terjadi pada lipatan betis. Kalau di lipatan betis kalian ini ada lipatannya, berarti itu adalah varises ya. Varises, pembuluh darahnya itu keluar dari kulit ya. Lanjut. Hipertensi. Coba kalian lagi baca lagi, kalian jelaskan ke depan. Kalian coba baca dulu, kalian jelaskan maju ke depan ya. Gantian, yang maju gantian. Yang maju gantian. 2 orang. Yang maju depan 2 orang, gantian. Dibaca dulu. Gak bisa, 1 orang ya. Baca dulu, nanti baru maju ke depan ya. Siapa? Ayo. Siapa? Gak apa-apa. Yang penting berani maju ke depan kelas. Ayo, tapi maju. Yang keras. Bentar, saya pergi ya. Coba jelaskan, apa itu hipertensi? Gejala yang Gejala yang hipertensi adalah tekanan darah di atas normal. tekanan darah di atas normal. Artinya itu tekanan darah di atas normal itu kita kan memiliki tekanan darah itu 110 misalnya ya. Itu di atasnya berarti itu namanya adalah hipertensi ya. Nah. Coba lagi. Yuk. Ini Pak. Apa ya? Apa yang kamu ketahui tentang hipertensi? Atas normal jantung bekerja lebih keras akan dapat mengucapkan darah. Ya, oke. Satu lagi. Z. Pakai buku boleh, nggak pakai buku boleh. Ya, yang penting berani apa? Berani apa? Berani maju ke depan kelas ya. Apa yang kamu ketahui tentang hipertensi? Gejala penyakit ini adalah tekanan darah di atas normal. Jantung menderita bekerja lebih keras akan dapat mengejar pembuluh darah penyebab Nah ya, kita bisa menyimpulkan tadi yang sudah berani
ke depan, kata Rifki tadi itu darah di atas normal. Artinya darah di atas normal ya. Setelah itu Diva hanya sama normal. Di juga ya. Apa? Ya, lanjut kita ke ini, lanjut aja hipotensi. Nah, tadi kalau hipertensi itu darah di atas normal. Kalau hipotensi berarti darah di bawah apa? Di bawah normal atau disebut dengan tekanan darah rendah. Ya, paham ya? Lanjut. Stroke merupakan penyakit diakibatkan arteri yang menuju ke otak pecah atau tertutup oleh embolus sehingga sebagian otak kekurangan suplai O2. O2 kemarin apa? Oksigen. O2 itu adalah oksigen. Udah? Kita lanjut mengerjakan RKPD yang ini ya. Berdiskusikanlah dengan kelompokmu tulislah 5 penyakit yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Habis itu kalian gambar di buku gambar dengan peta pikiran. Dengan peta pikiran ya. Yang ini. Ya, kalian terus dulu di sini, habis itu digambar di buku. Bentar ya. Udah, mulai sekarang. 10 menit. Ya.
semua? Sudah? Siapa yang belum? Kelompok 1 dulu. Di depan. Semuanya perkenalan dulu. Maju ke depan semuanya. Seperti kemarin kita perkenalan dulu. Setelah itu dijelaskan ya. Ya, kamu nanti pegang HP. Siapa yang mau perkenalkan? Yang mau baca siapa? Yang membaca, kalau perkenalan beda. Yang perkenalan siapa? Yang membaca? Salam. Kamu pakai ini bukan mana? Assalamualaikum Depan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan saya. Ini namanya Samsul Wahyudi. Ini namanya Siti Naila. Salam. Iya. Terus ada yang tanya? Semua mau tanya? Ada yang mau tanya selama kelompok 1? Ada yang tanya? Enggak. Kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 nih. Kaila yang memperkenalkan bisa. Siapa yang mau perkenalkan dulu? Yang mau perkenalkan? Siapa baca atau perkenalkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Jamila.
bilang, 5. Hesitan ketuanya, menjaga ketulang makan seperti coklat, buah, sayur, lauk pauk seperti ikan, paus, tempe. Ada yang mau tanya? Mau lain? Kita ada yang tanya? Siapa mau tanya? Tidak ada? Bukan dulu. Tidak ada. Lompat 3. Yang nomor 3 sini ya. Siapa yang mau memperkenalkan? Keras. Ayo dong. Kamu sini deh. Ayo, kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dan teman saya Febriana Koregila dan ini juga Sulit Ramawati dan di sebelahnya Ridho Herlambang. Cara pencegahan mengaji oleh nada makan makanan sehat jangan tidur malam. 2. Penyakit tertentu. Cara pencegahan makan makanan sehat menjaga kesehatan tubuh. 3. Penyakit hipertensi. Cara pencegahannya jangan banyak pikiran, jangan makan yang berlemak dan makan air. 4. Penyakit veritas virus. Cara pencegahannya olahraga, jangan terlalu banyak bekerja, harus makan sehat. 5. Penyakit jantung koroner. Cara mencegahnya jangan makan yang berlemak dan harus olahraga. Harus sehat. Nah, ada yang tanya lagi? Siapa yang mau tanya? Tidak ada. Ya, lompat Pak, kaki, maju semua. Ya, ayo maju. Yang keras, tolong yang keras ya. Sudah dengar. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya, dari Sekolah di Tasya. Satunya lagi Hamada, ini saya hipertensi, cara memecahkannya. Harus bersabar dan menjaga pola hidup. Seringlah berolahraga dan atur pola makan. Karena sering tidak boleh di luar sebelum makan lagi. Nah, sampai ya. Ada yang mau tanya? Tidak? Coba kalian sekarang mau tanya apa itu tanya. Apa yang kalian dapatkan tadi? Tentang apa? Yang kalian diskusikan tadi tentang apa? Ayo. Tentang peredaran darah pada manusia. Penyakitnya kan? Apa? Penyakit apa aja tadi? Stroke? Ya. Terus coba apa lagi? Cara pencegahannya jantung koroner seperti apa? Ayo. Cara makan yang itu adalah beberapa penyakit peredaran darah pada siapa? Pada manusia. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan apa tadi? Olahraga. Sering-sering kita berolahraga. Jangan sering-sering apati, kurang ada di rumah ya. Dah, kita lanjut lagi, yaitu kemana? Ke pantun sekarang ya. Kemana? Ke pantun.
pantun. Kita lihat videonya. Nah, kita ke pantun sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik mata pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Stop dulu. Nah ya. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Dengar Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, mari kita lihat ciri-cirinya. Coba, belum ada nanu lihat ciri-cirinya pantun apa? Bersinar terik sang Bukan, matahari. ciri-cirinya apa? Akhirannya apa akhirannya? Sama ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Akhirannya kalian lihat. Akhirannya huruf apa? Akhirannya ini huruf apa? I, terus A, I, A. Berarti apa? Kita lihat lagi. Pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Ayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Eloknya, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah
kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Salah satu bentuk karya yang mirip dengan pantun adalah syair atau puisi. Ciri-ciri puisi atau syair adalah yang pertama, bersajak a, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apakah yang berbeda antara syair dengan pantun? Demikian pelajaran Bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdiri dari berapa? Pantun 4 baris. Yang 2 baris berisi sampiran dan 2 baris lagi isi. Bersajak beri nama apa? AB ya. Apa itu AB? Belakangnya harus sama. Kalau misalnya belakangnya ri, baris ketiga harus juga ri ya. Kalau pantunnya baris keduanya ra, baris keempatnya harus juga ra. Sama ya. Jadi baris 1 sama baris 3 itu sama. Baris 2 dan baris 4 itu sama. Jenis pantun tadi ada beberapa. Ada jenis pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun nasihat ya. Sekarang kalian coba bikin satu pantun yang tentang kesehatan. Setelah itu kalian bacakan di depan kelas. Siapa yang sudah? Lalu siapa yang sudah? Maju, satu ayo, Debbie. Yang keras, kalau ngomong yang keras pakai mic. Iya, gak apa-apa, pakai mic, yang keras. Jika pergi ke Pulau Madura, harus keluar sebelah-sebelah. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Tuh ya, ulang dulu. Lanjut. Makan kue rasa ceri, membuatnya saat sore hari. Besok ada fisik agar tubuh sehat dan sehat. Terus. Sangat bagus pada menjadi, kami tidak perlu berjalan. Tidak perlu penyakit, tidak masih hidup. Nah, ciri. Siapa lagi? Ayo, Mas ya. Dua-dua. Ya. Kalian barisin cakep gitu ya. Dua-dua, ayo. Jangan lupa makan buah agar tubuh sehat dan bugar. Yang kedua, Saat malas dan berolahraga, jangan diam seperti tagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. cakep. Tangan. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang ingin maju untuk bacakan pantun? Bapak, yuk. Yuk, cakep. Gitu ya. Nah. Ayo. Nasi kuning dengan kunyit, masak banyak jadi berat. Kalau kamu sedang sakit, segera minum obat. Bentar ya, ini nasi kuning dengan kunyit, masak banyak jadi berat. Kalau kamu sedang sakit, segeralah minum obat. Ya, segera minum obat. Siapa lagi? Ada lagi? Lagi salin, Pak. Ya, langsung aja ditulis itu. Ayo, Ditulis tuh. langsung ditulis. Gimana aku Langsung, ayo. Ayo, maju. Aku langsung. aja tahu. Yang keras, ngomong yang keras. Kertasnya. Pantun kesehatan. Ya. Ingin berkebun membeli benih, benih dipilih, benih melati. Jangan lupa banyak minum air putih, hilangkan haus tidak berekspresi. Lanjut. Saat pagi makan buahnya bersama teman. Penyakit itu bisa dicegah asal disiplin menjaga kesehatan.
Salat. Rajinlah berolahraga agar tubuh menjadi sehat. 4. Burung pipit makannya biji. Burung kolibri makannya sehat. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. 5. Di sekolah belajar berhitung terus menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya pendengaran agar lancar. Nah, silakan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nih, kalau meja bilang tepuk semangat. Plok, se, plok, ma, plok. Ingat, semangat, gitu ya. Jangan, coba. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Itu adalah rasa semangat kita ya. Sudah? Hari ini kita sudah belajar tentang penyakit. Pertama tadi apa? Tentang organ peredaran darah ya. Organ peredaran darah manusia. Ada apa saja tadi? Ada jantung Sami. Coba pakai ini. Diputar ya. Ada apa lagi tadi? Organ apa? Organ paru-paru. Apa lagi? Organ apa lagi yang kita bacain tadi pertama tadi? Ada jantung, paru-paru, terus apa lagi? Arteri, vena, dan ada lagi ya? Apa lagi? Kita baca apa lagi? Penyakit peredaran darah. Ada apa? Penyakit peredaran darah tadi? Ada apa? Jantung, jantung koroner. Penyakitnya apa tadi penyakitnya? Ayo. Ada apa saja penyakitnya tadi? Penyakit peredaran darah yang akan kerjakan tadi. Stroke. Apa lagi? Hipertensi terus. Leukemia. Terus apa lagi? Jantung koroner. Itu adalah yang kita pelajarin hari ini. Untuk bahasa Indonesianya adalah kita membuat sebuah pantun. Berapa ya tadi pantun ya? Berirama ABAB, bersajak apa? Barisnya ada berapa? 4. Nah, itu. Habis itu ada yang lagi ingin kalian tanyakan? Yang belum ngerti apa? Apa yang belum kalian ngerti dari pembelajaran hari ini? Ada? Tidak? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa. Berdoanya menunduk ya. Tidak usah ucapkan ya. Tas ya, coba bimbing ke depan. Ya. Tapi doanya menunduk ya. Ya. Siap, belum kita akhir pelajaran. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.